Pernah kepikiran gak sih, kenapa kota kamu dibangun dengan tata letak seperti sekarang? Atau kenapa ya, kedai kopi favoritmu itu letaknya pas banget di situ? Hari ini, kita akan bongkar semua rahasianya pakai perangkat seorang ahli geografi. Kalau dengar kata geografi, apa sih yang langsung kebayang? Pasti nggak jauh-jauh dari hafalan nama ibu kota dan gambar peta, kan? Nah, gimana kalau ternyata pemahaman itu salah besar? Jadi ini bukan soal menumpuk-numpuk fakta di kepala, tapi lebih kayak kita pakai kacamata baru. Kacamata khusus yang bikin kita bisa ngelihat pola dan hubungan yang selama ini gak kelihatan, yang membentuk dunia kita ini. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Kita bakal bedah satu-satu ya. Mulai dari yang paling dasar, nentuin posisi, terus kita coba baca cetak biru bumi, lanjut lihat gimana semuanya saling nyambung, dan terakhir, kita hubungkan semua titiknya. Siap? Yuk, kita masuk ke bagian pertama, perangkat rahasia. Anggap aja ini fondasi dari cara kita berpikir kayak seorang ahli geografi. Intinya tuh geografi itu selalu nanya kenapa sih adanya di sini dan apa hubungannya sama yang di sana. Kenapa bandara dibangunnya di pinggir kota? Atau gimana caranya pembangunan jalan tol baru bisa ngubah harga tanah di sekitarnya? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan geografi. Baik, perangkat pertama kita nih, ini soal yang paling-paling dasar, posisi dan kedekatan. Di mana letak sesuatu dan kenapa letak itu penting banget. Gini deh, lokasi itu punya dua muka. Ada lokasi absolut, kayak titik koordinat di GPS kamu, itu pasti nggak bisa diganggu-gugat. Tapi, nah ini yang seru, ada juga lokasi relatif, yang nilainya itu tergantung sama apa yang ada di sekitarnya. Sebidang tanah bisa jadi super mahal cuma karena lokasinya relatif dekat sama mall yang baru dibangun. Konsep yang sama juga berlaku buat jarak. Jarak absolut Jakarta ke Surabaya itu ya 780 km. Itu fakta. Tapi, jarak relatifnya, wah, itu beda cerita. Naik kereta mungkin 12 jam, tapi kalau naik pesawat cuma 1,5 jam. Tiba-tiba, Surabaya jadi terasa jauh lebih dekat kan? Teknologi itu benar-benar mengubah cara kita mandang jarak. Nah, dari situ kita masuk ke konsep keterjangkauan. Ini bukan lagi soal jarak, tapi soal gampang atau susahnya. Coba bayangin, ada desa yang jaraknya cuma 10 km dari kota, tapi kehalang gunung dan nggak ada jalan. Desa itu jadi lebih jauh dan susah dijangkau daripada kota lain yang jaraknya 100 km tapi nyambung lewat jalan tol. Makanya infrastruktur itu bisa mengubah peta ekonomi secara drastis. Oke, kita udah tahu di mana. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih susunannya? Kita masuk ke bagian ketiga, ngebaca cetak biru bumi, alias pola dan bentuk yang ngatur dunia kita. Alat kita selanjutnya adalah kemampuan buat ngelihat pola. Dan percaya deh, begitu kamu mulai nyari, pola itu ada di mana-mana. Dari barisan rapi pohon di kebun sawit, jaringan jalan di kota, sampai sebaran gerai minimarket, semuanya itu punya susunan tertentu, dan itu bukan kebetulan sama sekali. Setiap pola ini tuh kayak nyeritain sesuatu loh. Permukiman yang bentuknya linier di sepanjang pantai atau jalan raya, itu nunjukin mereka pengen akses gampang ke transportasi atau sumber daya. Kawasan industri yang mengelompok itu biar bisa saling berbagi fasilitas. Sementara sawah yang menyebar di pedesaan itu biasanya cerminan dari pola kepemilikan tanah. Selanjutnya, morfologi. Simpelnya ini bentuk permukaan bumi. Dan ini nentuin banget loh. Kenapa Jakarta yang datar bisa jadi kota metropolitan super padat, sementara daerah puncak yang berbukit-bukit jadi pusat villa dan agrowisata? Jawabannya ada di morfologi. Bentuk tanah itu bisa menentukan takdir sebuah wilayah. Terus ada yang namanya aglomerasi. Ini tuh kecenderungan buat ngumpul-ngumpul. Coba dipikirin, kenapa ada pusat penjualan elektronik di satu area atau sentra industri tahu di tempat lain? Bisnis-bisnis ini ngumpul karena saling menguntungkan. Bisa berbagi pemasok, narik jenis pelanggan yang sama, dan akhirnya bikin merek buat area itu. Nah, ini kekuatan ekonomi dari kedekatan. Kita udah tahu di mana dan gimana susunannya. Sekarang, mari kita lihat gimana semua itu saling berinteraksi dan nyambung satu sama lain. Selamat datang di dunia yang terhubung. Nggak ada tempat yang bisa hidup sendiri, kan? Nah, ini konsep interaksi dan interdependensi. Kota butuh pasokan sayur dan beras dari desa. Sebaliknya, desa butuh traktor dan ponsel dari kota. Mereka saling bergantung buat bisa bertahan dan maju. Ini hubungan timbal balik yang paling dasar. Konsep berikutnya, ini seru banget, namanya nilai kegunaan. Kenapa seru? Karena ini subjektif banget. Buat seorang turis, pantai itu tempat buat liburan. Tapi buat nelayan, pantai yang sama adalah tempat kerja, sumber penghidupan. Nilai sebuah tempat itu bisa berubah total tergantung siapa yang lihat.
Dan itu nyambung banget ke diferensiasi area, atau gampangnya tiap wilayah itu punya kepribadian yang unik. Dataran tinggi Dieng yang dingin itu cocok banget buat kentang, sementara pesisir Pantura yang panas itu sempurna buat tambak garam. Nah, keunikan inilah yang jadi alasan adanya perdagangan dan interaksi antar wilayah. Oke, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Sekarang, bagian kelima, dan ini yang paling penting. Saatnya nyambungin semua titiknya. Momen ahanya ada di sini. Dan puncaknya adalah keterkaitan keruangan. Ini adalah kemampuan buat ngelihat dua hal di satu tempat yang kelihatannya nggak nyambung, terus kita paham hubungan sebab akibat di baliknya. Ini momen di mana kita berhenti cuma nanya apa dan mulai ngerti kenapa. Contoh paling gampang deh, gunung berapi sama pertanian. Fenomena A, ada gunung berapi yang bikin tanah di sekitarnya jadi super subur. Nah, karena tanahnya subur, muncullah fenomena B, banyak banget petani dan lahan pertanian di daerah itu. Tuh kan, kelihatan jelas banget ada hubungan sebab akibat antara kondisi geologi dan kegiatan ekonomi di sana. Jadi ini dia, perangkat lengkapnya buat kamu. 10 konsep mulai dari lokasi sampai keterkaitan keruangan. Dengan ini semua, kamu nggak lagi cuma ngelihat dunia, kamu bisa baca dunia, mengurainya, dan ngerti cerita di balik setiap pemandangan yang kamu lihat. Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu. Coba deh lihat sekelilingmu sekarang. Pola dan hubungan apa yang bisa kamu temukan? Lain kali kejebak macet, jangan cuma ngeluh. Coba tanya, pola apa ya yang bikin macet gini? Morfologi kotanya ngaruh nggak ya? Kamu sekarang udah punya alatnya, jadi pakai deh buat lihat dunia dengan kacamata yang baru.